Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Memasuki tahun politik, para relawan sudah mulai mendeklarasikan siapa calon presiden yang dilirik. Langkah-langkah pasti mulai dijalankan, aksi nyata mempengaruhi massa juga dilakukan. Semuanya harus didukung oleh ide, gagasan, dan bentuk konkret untuk menjawab keingintahuan rakyat akan prestasi dan visi misi calon presiden pilihannya. Bagaimana para relawan mempresentasikan calon pilihannya? Semua jawabannya ada dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bicara soal visi misi terlebih dahulu, mungkin dari Mas Andre, kemudian diikuti dengan narasumber yang lain. Sebenarnya apa sih visi misi dari relawan yang dibentuk ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dunsana Prabowo ini adalah relawan Pak Prabowo ya, yang memang ingin berdasarkan ya, pertama tentu karena Dunsana adalah berasal dari Sumatera Barat, di mana memang di Provinsi Sumatera Barat adalah lumbung suara Pak Prabowo, sangat tinggi unggulnya 78%, itulah suara tertinggi Pak Prabowo. Insya Allah dengan Dunsana Prabowo kita akan pertahankan. Kita sudah punya pengalaman keberhasilan di 2014, lalu di Pilkada DKI juga Dunsana Prabowo ini juga transformasi dari Dunsana Anies Sandi yang membawa kemenangan Anies Sandi di Pilkada DKI. Nah, Dunsana Prabowo ini insya Allah akan melakukan rapat akbar November atau Desember nanti setelah Asian Games. Kita akan undang puluhan ribu orang Minang sejabodetabek untuk mendeklarasikan dan mendukung Prabowo Subianto. Oke, jadi artinya udah pasti dong ya, walaupun sebenarnya Pak Prabowo sendiri belum deklarasi kan? Siapa yang bilang Pak Prabowo belum deklarasi? Pak Prabowo Subianto itu sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra tanggal 11 April 2018. Saya hadir di sana. Ya, sudah terima mandat. Iya, sudah terima mandat. Resmi. Yang bilang Pak Prabowo belum deklarasi itu adalah orang-orang atau kubu yang menginginkan Pak Prabowo jadi kingmaker dan cawapresnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena memang Pak Jokowi survei elektabilitasnya stagnan sehingga membutuhkan agar jangan Pak Prabowo maju deh supaya Pak Jokowi nggak kalah. Jadi diajak-ajak, dibujuk-bujuk jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Oke, jadi gitu tetap loh. Prabowo Subianto yang jadi calon presidennya. Baik, Mas Eben. Visi misinya dari Jokowi Mania, karena banyak nih relawan-relawan dari Jokowi sendiri. Apa bedanya dengan ini Jokowi Mania? Bedanya kita dengan pendukung Prabowo, kalau pendukung Jokowi, relawan Jokowi ini kan hampir semua elemen dan suku bangsa di Republik ini mendukung dan digalang oleh kita yang di relawan Jokowi. Artinya tidak cuma satu daerah Minang, artinya ini semua udah kode ya bahwa ternyata Prabowo ini hanya menang di Minang. Semoga kita doakan 80% lah di Minang dan di daerah lain tidak gitu loh. Artinya dengan kode di sini saja udah ketahuan. Kita lihat supportingnya kan cuma 3 orang ya. Nah, relawan Jokowi cukup masif di sini. Itu bukan sebetulnya menandakan tapi itu kode. Kode bahwa ke depan nanti kemenangan Jokowi itu di atas 80%. Tapi ini kok dikoordinasi apakah memang hanya dari Jakarta aja atau memang tersebar juga di mana? Relawan Jokowi itu kan relawan yang terorganisir, bukan relawan mobilisir atau relawan yang lahir dari kerumunan-kerumunan. Karena kita lihat kan kalau kawan saya ini kan mobilisasi mentalitasnya. Kalau relawan Jokowi orang-orang yang terorganisir, artinya mereka punya kesadaran politik ketika mendukung Jokowi itu bukan karena dimobilisir, tapi karena kesadaran politik yang rasional. Nah, itulah beda kualitasnya mungkin ya. Oke, nanti kita uji kualitasnya seperti apa. Kalau gitu kita langsung ke Mas Rama, visi misinya dari Selendang Putih ini. Oke, misi kita masyarakat yang cerdas, visi kita mau menawarkan sesuatu ya agar demokrasi tercipta dengan baik. Jadi kita menawarkan calon presiden baru. Jadi bukan presiden yang udah ada gitu. Kita bosen sama hal-hal yang udah pernah kita rasakan. Jadi bosan dengan perdebatan yang tadi didengar ini bosan. Makanya kita adalah pemilih masyarakat yang cerdas gitu. Jadi memilih pemimpin yang baik,
dari yang terbaik gitu. Oke, apa yang membuat Selendang Putih ini berpikir bahwa calon yang diusung lebih baik dari mereka berdua? Ya kita berpikir Pak Gatot ini yang kita lihat adalah tokoh yang paling terbaik daripada yang terbaik gitu. Jadi kita melihat, ya kita bosan lah, kita masyarakat yang tidak mau pura-pura bahagia. Kita masyarakat yang jujur akan keadaan yang sekarang gitu. Jadi kita pengen ada pembaruan di demokrasi ini. Kalau Pak Jokowi udah jelas partai-partai pendukungnya. Iya. Sekarang aku tertarik ini, relawan Pak Gatot. Ya. Apa selalu berdoa mengharapkan durian runtuh? Kenapa saya Tidak. katakan demikian? Ya. Karena kebetulan Pak Prabowo itu baru didukung oleh Gerindra. Ya. Yang mana bicara undang-undang dan sudah dibawa ke MK belum memenuhi syarat. Apa kalian berdoa? Karena aku lihat yang selama ini dengan Pak Prabowo udah mulai genit juga. Udah mulai mau ketemu Mas Gatot. Apalagi Amin Rais udah mulai memuji-muji Gatot. Kan? Ya. Aku takut jangan-jangan nanti Pak Prabowo ini jadi kingmaker. Apa itu maksud kalian? Hah? Jadi Gerindra juga mendukung Gatot. Ya. Terima kasih. Jadi memang kita sudah mempersiapkan deklarasi bersama Parpol. Tunggu tanggal mainnya. Ya, gitu ya. Jadi kita berdoa, berusaha, dan kita kerja keras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Jadi nggak cuma berdoa mengharap Wah, durian runtuh. salah kalau kata cuma Bang berdoa doang. Ruhut. Enggak. Kalau masalah kingmaker, insya Allah. Kang Oman. Olga dulu. Bertanya kepada Mas Rama ya. Iya. Mas Rama, kalau tadi melihat bahwa capres yang Mas dukung itu sepertinya belum mendapatkan pinangan dari parpol. Apakah dari relawan sendiri ikut melobi kepada parpol-parpol tersebut? Dan apabila ternyata angkanya itu belum cukup untuk menjadi capres, misalnya jadi cawapres gimana? Pertama gini, kita memang tugas berat. Karena kita pemilih baru dan kita ingin menciptakan demokrasi yang terbaik di Indonesia. Jadi dunia tuh ngeliat Indonesia tuh demokrasi baik, jangan itu lagi. Jangan demokrasi yang agak kurang bagus gitu. Jadi tugas relawan ini adalah satu, memperkenalkan Pak Gatot ke masyarakat level bawah sampai level atas. Yang kedua, kita memperkenalkan Pak Gatot ke partai-partai, tentunya bukan partai-partai yang udah diusung Pak Jadi Jokowi. sudah sowan gitu Sudah. ke partai mana aja Mas? Kita sudah ke PKS dan kita juga mau ada audiensi sama Demokrat, PAN, PKB. Ya kita juga partai kecil kita juga datangin juga kayak PBB gitu. Kita udah sowan. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ada poros baru, ya memang nggak salah juga kalau orang bilang Pak Prabowo nanti jadi wapresnya Pak Jokowi. Karena poros baru ini kita berbicara Demokrat, ada AHY, berbicara PKS, ada 9 calon presiden, 9 mau, ya. Bicara PAN, ada besannya Amin Rais. Ini semua mau jadi presiden. Betul apa yang dikatakan si cantik. Mau nggak Pak Gatot menjadi wapres? Tolong ketegasannya. Tegasan saya, makanya saya udah bilang tadi, Selendang Putih Nusantara ini relawan yang berkarakter. Kita lihat dulu capresnya siapa. Kalau capresnya yang menurut kami tidak masuk di kriteria kami, kita akan tidak dukung. Tapi kalau capresnya ini masuk di kriteria kami, kita akan dukung. Jadi Oh, Jokowi tidak masuk kriterianya Tidak. Selendang Oke. Putih. Tidak. Tapi Ini Prabowo masuk capres Masih bisa kriterianya masuk, Selendang masih Putih. bisa masuk. Saya kenapa tidak katakan pendukung saja atau apa gitu? Karena relawan itu inti, rela itu inti yang nggak perlu dikatakan. Jadi ada dua, misalkan tidak ada kata Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah. Artinya kalau kau membuka diri, toleransi, membuka nggak usah dikatakan, lakukan. Dipersembahkan oleh